Paus Yohanes Paulus kedua menerbitkan dokumen khusus mengenai hari Minggu. Beliau mengatakan hari Minggu bukan hari istirahat, tapi hari untuk menyembah Tuhan, mengingat kebangkitan Tuhan dengan Ekaristi. Hari keluarga, berkumpul dalam keluarga supaya keluarga rukun. Hari kerja bakti untuk gereja, pertemuan-pertemuan di gereja. Boleh rapat dari pagi sampai sore pada hari Minggu. Jadi jangan kita kembali ke pemikiran hari Sabat. Hari Minggu itu bukan hari istirahat, hari menyembah Tuhan, mengenang kebangkitan Tuhan. Hari untuk keluarga, supaya kita rukun dalam keluarga. Hari untuk kerja bakti bagi gereja. Juga dikatakan hari untuk orang miskin. Dan yang terakhir, hari bergembira. Disarankan supaya paroki membuat hari Minggu hari gembira untuk seluruh umatnya. Terserah kreativitas paroki. Tapi itu harus menjadi hari sukacita. Jadi bukan hari istirahat. Ini yang harus kita ingat. Ya, karena saya waktu kecil diulang guru agama, ngaku dosa kalau Minggu sampai bekerja. Dan saya waktu kecil yang ngaku dosa terus. Kalau Minggu sinau itu sudah dosa. Paus Yohanes Paulus II sudah dengan tegas dengan dokumen khusus mengatakan hari Minggu bukan hari istirahat. Itu hari mengenang kebangkitan Tuhan dengan Ekaristi, hari untuk keluarga, hari untuk gereja, dan hari untuk sukacita. Satukan kami umat-Mu ya Tuhan, dalam Kristus jadi satu warga, hingga kami sehati dan sejiwa memuliakan nama-Mu Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama Romo, Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, selamat pagi, berkah dalam. Bacaan kitab suci hari ini diambil dari surat Ibrani dan Injil Markus. Dalam surat Ibrani, Tuhan Yesus dipandang sebagai Imam Agung, seperti Imam Agung Melkisedek. Sedangkan di dalam Injil Markus ada perdebatan mengenai hari Sabat antara Tuhan Yesus dan orang-orang Farisi. Marilah kita hening sejenak untuk mohon ampun atas segala kelemahan. Romo, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, surat Ibrani membandingkan Tuhan Yesus dengan Imam Agung Melkisedek. Melkisedek itu hidup pada abad 19 sebelum Masehi, sejaman dengan Bapak Abraham. Waktu itu Bapak Abraham baru saja meninggalkan negerinya, Mesopotamia, masuk ke tanah Kanaan. Bertempur dengan beberapa orang di sana, lalu disambut oleh Imam Melkisedek. Jadi Imam Melkisedek itu hidup sejaman dengan Abraham. Ia orang Kanaan, Imam Agung agama Kanaan. Begitu bertemu dengan Abraham, ia memberi berkat kepada Abraham. Lalu Abraham menghormati Imam Agung Kanaan itu dengan memberi 1/10 dari harta bendanya. Jadi persepuluhan itu dimulai dengan Melkisedek. Abraham memberi persepuluhan kepada Melkisedek sebagai tanda hormat pada seorang imam Kanaan. Dalam perjalanan waktu ada mitos atau legenda bahwa Melkisedek ini imam abadi, tidak pernah lahir, tidak punya bapak ibu, dan tidak pernah mati. Tapi itu legenda, bukan tokoh historis. Tokoh historisnya mungkin namanya Melkisedek, imam Kanaan, memberkati Abraham, menerima 1/10 dari Abraham, tapi rupanya ya mati juga. Tapi dalam legenda dianggap sebagai imam abadi, tidak pernah lahir, tidak pernah mati. Maka legenda inilah yang dijadikan titik tolak surat Ibrani. Surat Ibrani mengatakan Yesus itu tidak seperti imam agung yang jahat seperti Anas dan Kayafas. Jadi tidak boleh membandingkan Tuhan Yesus dengan imam agung Anas dan Kayafas yang jahat itu, yang menjatuhkan vonis hukuman mati pada Tuhan Yesus. Ia harus dibandingkan dengan imam agung lain dari zaman Abraham yang namanya Melkisedek. Imam agung yang menurut legenda itu abadi, tidak pernah lahir dan tidak pernah mati. Jadi Tuhan Yesus adalah imam agung yang abadi dan baik hati,
Berbeda dengan Imam Agung Anas dan Kayafas yang jahat dan hanya menjadi imam untuk 1 atau 2 periode. Itu yang dimaksud oleh bacaan pertama. Kemudian mengenai hari Sabat itu hari Sabtu dan dipercaya oleh orang Farisi sebagai hari istirahat. Pertama, hari istirahat Tuhan. Jadi menurut orang Farisi, Tuhan juga beristirahat pada hari Sabat. Maka orang Yahudi juga harus beristirahat. Itu pasti tidak benar. Tuhan tidak pernah beristirahat. Kalau Tuhan beristirahat, kita mati semua. Ya, Tuhan tidak pernah beristirahat. Tuhan berkarya terus-menerus. Karena itu, segera sesudah agama Kristen muncul, hari Sabat tidak digubris lagi. Pengikut Kristus tidak beristirahat pada hari Sabat, mereka bekerja biasa. Mereka memindah hari suci itu ke hari Minggu, bukan hari Sabtu lagi, hari Minggu. Pengikut Kristus justru berdoa dan merayakan Ekaristi pada hari Minggu, bukan hari Sabat. Dan Paus Yohanes Paulus II menerbitkan dokumen khusus mengenai hari Minggu. Beliau mengatakan hari Minggu bukan hari istirahat, tapi hari untuk menyembah Tuhan, mengingat kebangkitan Tuhan dengan Ekaristi. Hari keluarga, berkumpul dalam keluarga supaya keluarga rukun. Hari kerja bakti untuk gereja, pertemuan-pertemuan di gereja. Boleh rapat dari pagi sampai sore pada hari Minggu. Ya, jadi jangan kita kembali ke pemikiran hari Sabat. Ya, hari Minggu itu bukan hari istirahat, hari menyembah Tuhan, mengenang kebangkitan Tuhan, hari untuk keluarga supaya kita rukun dalam keluarga, hari untuk kerja bakti bagi gereja, juga dikatakan hari untuk orang miskin, dan yang terakhir hari bergembira. Disarankan supaya paroki membuat hari Minggu hari gembira untuk seluruh umatnya. Terserah kreativitas paroki, tapi itu harus menjadi hari sukacita. Jadi bukan hari istirahat. Ini yang harus kita ingat ya, karena saya waktu kecil diulang guru agama ngaku dosa kalau Minggu sampai bekerja. Dan saya waktu kecil ya ngaku dosa terus. Kalau Minggu sinau itu sudah dosa. Ya. Paus Yohanes Paulus II sudah dengan tegas dengan dokumen khusus mengatakan hari Minggu bukan hari istirahat. Itu hari mengenang kebangkitan Tuhan dengan Ekaristi, hari untuk keluarga, hari untuk gereja, dan hari untuk sukacita. Amin. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, ada pengumuman sebentar. Mulai hari ini kita memulai yang namanya Pekan Doa Sedunia untuk Persatuan Umat Kristen. Jadi mulai hari ini kita dimohon berdoa supaya gereja-gereja Kristiani yang terpecah-pecah ini bersatu, dalam arti rukun. Tidak usah semua dipimpin paus, tidak usah ya. Kita berdoa supaya gereja-gereja yang berbeda-beda ini rukun, saling menghargai, saling menghormati, tidak saling menjelekkan meskipun jelas berbeda. Bhinneka Tunggal Ika itu juga berlaku untuk gereja. Marilah berdoa. Bapa yang penuh kasih, mulai hari ini kami ingin berdoa secara khusus untuk kesatuan umat Kristiani di seluruh dunia. Meskipun kami berbeda-beda pendapat mengenai Kristus dan bermacam-macam hal lain, berikan pada kami sikap untuk saling menghormati dan saling menghargai, bekerja sama untuk membangun dunia ini. Ini kami haturkan dengan pengantaran Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita, keluarga, dan paroki kita diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dengan demikian perayaan Ekaristi sudah selesai.